ketika saya berinteraksi dengan banyak orang Bali, itu banyak statement lah yang bilang ya. Jadi orang Bali patrialisme gitu ya, sama banget dengan orang Batak gitu misalkan, orang Medan. Tetapi kok karakteristiknya berbeda. Orang Medan itu sama teman-temannya gitu ya, sama mereka panggilnya misalkan Lai gitu ya, itu mereka menggandeng. Tapi kalau di kita kok enggak sih, Bea? Banyak misalkan gitu, ada orang satu, ada seorang karyawan lah, posisinya level tinggi, dia nggak berani dia ngajak karyawannya orang Bali. Kira-kira apa kalau dalam perspektif antropologi itu kira-kira kenapa sih begitu, gitu ya? Itu pertanyaan yang banyak orang tanyain tuh, gitu. Ya sekali lagi kalau saya selaku antropolog itu tidak mau masuk bahwa apakah itu buruk atau enggak gitu loh, baik atau enggak. Tapi halo pemirsa Hindu Channel, ketemu lagi dengan kita Hindu Channel. Sebelumnya saya ucapkan panganjali umat, Om Swastiastu, Salam Rahayu. Hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa ya, narasumber yang luar biasa, jauh-jauh datang dari Bali nih ya, seorang guru besar antropologi budaya dari Universitas Hindu Negeri. Ya, Prof ya. Ida Bagus Sugriwa. I Gusti Ida Bagus Sugriwa ya. I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Oke. Profesor Dr. Inyoman Yoga Segara, SAG M.Hum. Wah, luar biasa nih. Pertama-tama selamat Prof atas pengukuhan guru besarnya. Terima kasih di UHN. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Prof ya, mengenai beberapa isu lah, bukan isu yang, tapi beberapa hal yang menurut saya penting lah kita diskusikan, mumpung beliau punya waktu di sini, kita mau diskusi. Yang pertama Prof ya, mungkin pemirsa belum mengenal Prof Yoga Segara ini, seorang profesor di usia yang relatif muda ya buat saya ya. Waduh, sedang deh dibilang muda. Itu sebuah prestasi loh Prof. Kalau kita lihat bandingin dengan prof-prof yang lain, mungkin beliau paling muda gitu ini ya. Jadi terima kasih. Tolong diperkenalkan Prof gitu ya. Prof antropologi, profesor, guru besar di bidang antropologi budaya gitu. Ceritain dong Prof ininya. Seorang Yoga Segara, Profesor Yoga Segara itu kayak apa sih sebenarnya gitu? Basic aku tuh cukup beragam gitu ya. Jadi sempat menjadi birokrat di Kementerian Agama, lalu kemudian menjadi Widyaswara. Ya, Widyaswara. Jadi melatih banyak PNS, dari CPNS sampai ke yang mau meningkatkan jenjang karirnya, menjadi pejabat eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1 gitu kan. Cukup lama, ya, hampir 9 tahun lah gitu ya. Di bidang antropologi itu kan dimulai ketika memilih jurusan ilmu antropologi di UI. Itu beralih dari ilmu filsafat juga di UI pada saat itu. Berarti pasca sarjana? Pasca sarjana. Pasca sarjananya ya? Pasca sarjana ilmu filsafat, lalu menjadi antropolog, memilih antropologi budaya ya. Bagaimana aku yang dari ilmu filsafat yang bermain di ruang ide gitu ya, gagasan-gagasan besar dari para filsuf gitu kan. Lalu tiba-tiba ke antropologi yang membumi gitu kan, yang hidup di masyarakat, ketemu dengan banyak orang gitu kan, dan lain sebagainya. Nah dari situ kemudian ketertarikan terhadap ilmu-ilmu kemasyarakatan, ilmu-ilmu kebudayaan terbangun gitu kan. Ditambah dengan ketika menjadi peneliti gitu kan. Nah intensitas untuk menekuni ilmu antropologi menjadi semakin besar ketika menjadi dosen gitu ya, menjadi dosen di UHN. Titik balik menjadi seorang antropolog itu dari situ. Gitu kan. Gitu ya. Nah, apa yang kemudian dipelajari atau orang ingin tahu tentang antropologi? Antropologi itu kan sebenarnya ilmu tentang manusia. Iya, betul. Jadi antropos dan logos. Ya. Betul. Tapi tidak sesederhana itu. Karena yang kita teliti, yang kita lihat, yang kita observasi, itu bukan hanya tindakan manusia, sikap manusia gitu kan, tapi juga kesadarannya. Gitu kan, ide-ide, gagasan-gagasannya. Dan kalau kita baca kembali literatur tentang
apa sih budaya itu? Waduh, itu tidak bisa ada batasan, luas banget gitu kan. Bahkan seorang penulis ya, namanya Klukon, tahun 80 itu membuat definisi 160 kebudayaan. 160 definisi tentang kebudayaan gitu kan. Saya sendiri berterima kasih ya dengan Roger Casing ketika dia menyederhanakan budaya itu apa. Lalu kemudian di Indonesia muncul seorang antropolog besar, Kuncharoningrat. Dialah yang kemudian menyederhanakan ya budaya itu apa gitu kan. Nah, saya memilih antropologi budaya itu ya karena merasa itu satu bidang yang sangat menarik, sangat seksi ya buat saya, apalagi di Indonesia, terkhusus lagi di Bali gitu kan. Dan memang sangat dipengaruhi oleh American Anthropology. Dan kebetulan memang banyak peneliti-peneliti asing, terutama dari Amerika, itu melakukan penelitian di Bali, di Indonesia. Dan saya banyak membaca karya-karya mereka itu. Jadi sebenarnya antropologi ini kan bicara tentang manusia ya, tadi dibilang antros dan logos gitu ya. Antropos dan logos, dan itu ilmu bicara tentang manusia. Nah, tapi manusia ini kan sebenarnya objek yang sangat dinamis gitu ya. Kalau kita bicara kebudayaan, bukan sesuatu yang final kan gitu ya. Karena budaya terus mengalami perubahan, perkembangan dengan situasi dan kondisi zamannya begitu ya. Itu yang menurut saya menjadi hal yang cukup menarik untuk dipelajari. Sangat menarik. Karena budaya itu juga tidak pernah bisa ajek. Dia akan selalu juga dinamis ya, sesuai dengan konteks gitu kan. Dengan konteks. Ya, ada ruang dan waktu yang kemudian menjadi tempat dari budaya itu terus tumbuh dan berkembang gitu kan. Karena itu hari ini kita bicara budaya apa, itu belum tentu sama dengan ketika budaya yang sama itu di waktu yang lalu gitu kan. Itu aja sih. Ya kayak misalkan sekarang ya, kita bicara tentang budaya Korea nih, K-pop gitu ya, budaya-budaya yang itu kan juga itu termasuk subjek yang seorang Profesor Yoga Segara pelajari. Sangat. Dan saya paling suka untuk mengobservasi hal-hal seperti itu. Karena banyak sekali hal-hal baru, pengalaman-pengalaman baru ketika melihat hal-hal seperti itu gitu ya. Dan itu selalu kontekstual. Selalu kontekstual dan memberi banyak insight ya, supaya kita terus kemudian belajar ya. Karena guru-guru saya di antropologi mengajarkan untuk selalu menjadi beginner, gitu, menjadi beginner, bahkan menjadi pembelajar. Ya, bahkan mendengarkan orang itu juga penting dalam antropologi. Gitu. Gelas kosongin dulu gitu ya, Beliau semuanya supaya isinya bisa banyak tuh ya. Yes. Itu yang kemudian dilakukan di lapangan. Gitu kan. Ya. Oke. Kalau dia tadi bilang kan penelitian misalkan di Bali diteliti oleh peneliti-peneliti Amerika, meneliti tentang Indonesia khususnya Bali begitu ya. Kalau kita bicara budaya Bali, budaya Bali ini kan sebetulnya Bali adalah satu provinsi yang kaya sekali akan budaya kalau kita bicara begitu ya. Tapi seberapa besar budaya Bali begitu ya, budaya yang notabene mayoritas Hindu itu bisa kemudian memberikan pengaruh terhadap kebudayaan Indonesia gitu, gitu. Seberapa ini ada bisa nggak itu dilakukan sebenarnya, gitu? Bukan budaya yang dari luar. Orang gini punya kekhawatiran adalah budaya Bali akan tergusur dengan dibukanya keran wisatawan misalkan begitu ya. Nah, tapi hari ini kita masih yakin bahwa budaya Bali tetap bertahan. Tapi budaya Bali bertahan, apakah juga bisa mengalami perkembangan, misalkan begitu? Tidak bisa dihindari ya, kalau dugaan kita bisa saja nanti seperti itu, gitu kan. Tapi sampai hari ini yang saya pelajari, yang saya tahu, gitu ya. Jadi kebudayaan Bali itu kebudayaan yang adaptif. Ya, adaptif. Di dalam sifatnya yang adaptif. Kebudayaan Bali kemudian sangat pragmatis, gitu ya. Pragmatis dalam arti begini. Pragmatis? Kebudayaan Bali adalah kebudayaan yang terbuka terhadap anasir asing. Dan itu sudah banyak diteliti, bahkan disampaikan oleh Norhol, ya, salah satu dari antropolog dari Belanda, yang mengatakan bahwa Bali itu seperti benteng yang terbuka, gitu kan. Benteng yang terbuka. Ya, dan Bali itu adalah sebuah teks yang terbuka yang bisa dibaca, yang bisa dilihat oleh semua orang, gitu kan. Tetapi jangan lupa bahwa Bali memiliki kemampuan
untuk adaptif dan kemudian pragmatis. Apa artinya? Selalu kebudayaan Bali itu mengalami apa yang disebut dengan internal conversion, gitu kan. Jadi sejak dari rahim kebudayaannya lah kemudian muncul kemampuan untuk melakukan internal konversi. Jadi kalau ada anasir asing, budaya-budaya asing, biasanya kebudayaan Bali itu akan menerima dulu, lalu mengujinya, lalu setelah itu kalau misalnya baik atau bagus akan dilanjutkan. Kalau tidak, itu akan ditinggal. Itu akan ditinggal atau bahkan dihilangkan. Gitu kan. Sejak kapan kemudian manusia Bali atau orang Bali suka sekali menggunakan udeng jadi? Kalau pergi ke toko busana Bali, dia tinggal menyampaikan ukuran kepalanya berapa, gitu kan? Tinggal pakai. Kenapa? Karena orang nggak mau ribet. Dulu, gitu kan, orang malah suka sekali menggunakan udeng yang belum jadi, yang kemudian dia sangat menyukai keribetan itu. Betul. Gitu kan? Betul. Tapi sekarang kita lihat, karena itu menguntungkan, karena itu bermanfaat, maka dia lakukan. Dia pakai. Apakah kemudian menggunakan udeng menjadi sesuatu yang salah dengan cara begitu? Enggak. Gitu loh. Itu yang disebut dengan pragmatis. Jadi pragmatisnya bukan negatif ya, tapi pragmatis sepanjang kemudian struktur kebudayaannya itu tidak hilang. Jadi bukan dekonstruksi yang diinginkan, tapi konstruksi. Gitu kan? Lalu rekonstruksi terhadap kebudayaan. Jadi ada hal-hal baru yang muncul dari pragmatisme kebudayaan Bali itu, gitu kan. Dan itu banyak sekali kita lihat, gitu loh. Dan adaptifnya adalah kebudayaan Bali itu bisa ada di mana saja dan dia tumbuh, gitu kan. Nah, kalau kemudian hari ini kita bicara tentang Desa Kalopatre, itu maksudnya. Betul. Gitu loh. Itu maksudnya. Jadi teman-teman di Jakarta jangan disalahkan kalau membuat asagan dari besi yang di knockdown. Kalau kemudian odalan baru dipakai. Ya kalau di sini dipaksa harus menggunakan bambu, orang turun rame-rame, waktunya nggak ada. Ya nggak akan eksis lagi, ya orang Hindu di Bali, gitu kan. Resourcesnya nggak ada. Manusia yang mau bekerja dalam hitungan waktu yang panjang, lama itu juga nggak ada, gitu kan. Karena itu mereka pragmatis dengan membuat itu. Bukan kemudian ada mekanisme untuk ya, misalnya membersihkan kembali asagan itu ketika dipakai. Kan diketisin tirta juga, gitu kan. Esensinya nggak hilang itu. Esensinya nggak hilang. Bentuknya mungkin di Bali harus menggunakan, ya sudah, gitu loh. Kita harus hormati itu. Gitu kan. Berarti budaya Bali gitu ya, Beli, sangat mungkin gitu ya untuk diterapkan di seluruh Indonesia begitu ya, Beli, ya. Gitu ya. Maksudnya kebudayaan dalam pengertian bukan produk, bukan bentuknya ya, bukan produknya, tapi semangatnya itu, gitu ya. Gitu ya. Saya kira iya, gitu loh. Dan sampai hari ini ketika kita bicara budaya di Indonesia, ya orang masih melihat budaya Bali, gitu kan. Karena seperti sesuatu yang enak, gitu kan, dilihat, dilakukan, gitu kan. Sehingga orang lomba-lomba untuk menjadikan budaya Bali itu sebagai sesuatu menjadi milik bersama, gitu kan. Kalaupun mereka tidak bisa lakukan itu, mereka menjadikan Bali as their second home, gitu ya, dia. Jadi selalu ingin pulang ke Bali kalau bahasa, walaupun mereka bukan orang Bali, karena di Bali mereka menemukan suasana kebudayaan yang tanda kutip berbeda dari tempat-tempat lain di seluruh Indonesia, kali gitu ya, Beli, ya. Dan ini kan kita tidak sedang bicara tentang budaya yang baik atau buruk ya, supaya tidak bias ya. Betul. Jadi budaya dalam arti yang bisa memberi makna bagi seseorang. Jadi ada value yang didapatkan orang di situ, gitu kan. Untuk membangun identitas keindonesiaan, kita harus mulai dengan membangun atau memperkuat identitas kebudayaan seperti di Bali itu. Dan kita sangat bersyukur di Indonesia itu luar biasa banyak ada budaya ya. Kita masih punya 1.200-an etnis ya. 1.200-an. 700 bahasa masih hidup ya. Meskipun penuturnya sudah mulai ada yang hilang, gitu kan. Gitu. Dan itu harus disyukuri, gitu kan. Itu kekayaan yang karena itu saya setuju dengan seorang penulis dari Amerika namanya Hayes, gitu kan. Melek kebangsaan itu
harus dimulai dengan melek kebudayaan. Melek kebangsaan harus dimulai dengan melek kebudayaan. Jadi kalau Anda melek kebudayaan, maka Anda akan bisa melek kebangsaan. Jadi nasionalisme itu bisa dibangun dengan mencintai kebudayaan Anda, gitu kan. Karena itu tepat ya, bahwa kebudayaan nasional itu akan dimulai atau diperkuat dengan kebudayaan daerah, gitu loh. Gitu. Iya, menarik ya bahwa kita bicara kebudayaan nih. Mungkin saya coba mau menarik ke ranah yang lebih teknis gitu ya. Kalau kita bicara nih, kita bicara, misalkan kita bicara, saya panggilnya Beli aja lah ya. Iya, Beli lah. Usah Prof ya. Katanya tadi muda. Biar kayak nggak masuk ke ruang pembelajaran ya. Ya, Beli. Kan gini nih Beli ya, banyak orang bilang gitu, saya orang yang lahir besar di Jakarta, gitu. Walaupun ayah saya orang Bali, gitu ya. Tapi ketika saya berinteraksi dengan banyak orang Bali, itu banyak statement lah yang bilang ya. Jadi orang Bali patriarkalisme gitu ya, sama banget dengan orang Batak gitu misalkan, orang Medan. Tetapi kok karakteristiknya berbeda. Orang Medan itu sama teman-temannya gitu ya, sama mereka panggilnya misalkan Lai gitu ya, itu mereka menggandeng. Tapi kalau di kita kok enggak sih dia? Banyak misalkan gitu, ada orang satu, ada seorang karyawan lah, posisinya level tinggi, dia nggak berani dia ngajak karyawannya orang Bali. Kira-kira apa kalau dalam perspektif antropologi itu kira-kira kenapa sih begitu gitu ya? Itu pertanyaan yang banyak orang gitu ya. Tanyain tuh gitu. Ya sekali lagi kalau saya selaku antropolog itu tidak mau masuk bahwa apakah itu buruk atau enggak gitu loh, baik atau enggak, tapi lebih ke mengapa hal itu bisa terjadi, bagaimana hal itu bisa terjadi, sehingga kita bisa mendeskripsikan nanti gitu ya. Karena belajar kebudayaan tidak bicara tentang baik buruk sebuah kebudayaan, karena dikenal juga ada yang disebut dengan relativisme kebudayaan. Relativisme kebudayaan. Ada sebuah kebudayaan yang menganut poliandri. Ya di sini belum tentu baik, tapi di situ harus dilakukan dalam rangka mempertahankan rumah tangga dan sebagainya. Budaya Hongi misalnya di Selandia Baru, di sini belum tentu bisa dilakukan, tapi di sana bagus ya, dengan menempelkan kepala gitu kan. Itu yang disebut dengan relativisme kebudayaan. Nah karena itu saya ingin mengatakan tentang case yang disampaikan Indra. Apa sih penyebab itu Beli gitu ya? Kalau dibilang kita nggak bicara baik buruk karena itu tergantung situasi dan tempat gitu ya. Iya banget itu kan. Apa penyebabnya kira-kira Beli? Gini ya, jadi kebudayaan Bali itu kan dibangun karena di atas komunalisme. Ya, jadi kita tahu bahwa hampir seluruh Indonesia itu adalah karakteristiknya agraris. Agraris itu mensyaratkan ada kolektivitas. Gitu kan? Jadi kita kolektif, gitu kan. Nah, karena kolektivitas itu ada keuntungan, tapi juga ada kelemahan. Kelemahan yang paling mendasar itu adalah sering terjadinya konflik atau gesekan. Jadi potensi konflik itu bisa terjadi ketika kita hidup bersama-sama dengan komunikasi yang intens. Jadi kalau komunikasi kita semakin intens, maka potensi konfliknya akan semakin besar. Tapi kalau ketika saya misalnya dengan Indra jarang ketemu, jarang ngobrol, jarang komunikasi, kan kita bisa menetralisir, fine aja gitu ya. Fine aja gitu kan. Nah, itu salah satunya. Tapi yang juga buat saya menarik di Bali itu yang bisa menjadi satu kekuatan itu adalah jengah gitu kan. Sayangnya jengah ini yang mulai kemudian memunculkan tadi itu ada yang biasa lah ya, di dalam setiap kebudayaan juga ada cemburu, iri, kompetisi. Ya, jangan lupa salah satu karakteristik kebudayaan Bali menurut para antropolog itu, salah satunya Bateson ya, Gregory Bateson bilang ada rasa jengah yang besar, lalu kemudian kompetisi yang juga besar. Di samping hal-hal lain, jadi ada taksu dan lain sebagainya gitu ya. Nah, rasa jengah itu kalau dikelola, di-manage dengan baik, dia akan menjadi sesuatu yang baik gitu kan. Sayangnya ini bergesekan dengan misalnya orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena itu Clifford Geertz menganalogikan kebudayaan Bali itu seperti spiral. Jadi
Kalau spiral itu kan semakin ini kan semakin besar, ya? Gitu kan, semakin besar. Nah, yang di bawah itu karena dia kecil, spiralnya menjadi agak rumit, lebih gitu, rapet, ya? Lebih rapet. Jadi potensi konflik, gesekan, menjengah-jengahan, nah itu sering terjadi di level itu, ya, di level itu. Sehingga semakin besar spiral itu kan semakin renggang. Karena itu biasanya orang Bali agak permisif dengan orang luar. Oh, gitu. Salah satunya itu ya. Salah satunya Jadi itu. penyebabnya orang Bali itu adalah karena kedekatan itu ya tadi? Iya, jadi ada DNA seperti itulah kira-kira, gitu ya. Kedekatan itu yang membuat interaksinya intens sehingga potensi konfliknya jadi sering terjadi juga gitu besar, ya. gitu loh. Apakah ada hubungannya gini, Bli? Jadi kalau orang Bali itu kan banyak orang bilang gini, orang Bali itu gifted gitu ya, dikasih berkah dengan tingkat kepintaran yang di atas rata-rata. Contohnya apa saya bilang? Misalkan kalau nilai NEM tertinggi SMA misalkan, 5 besar itu pasti adalah orang Bali ya, gitu ya. 2 dari tahun ke tahun tuh pasti. Jadi banyak orang bilang orang Bali itu dikasih berkah, dikasih anugerah kepintaran. Nah, apakah kepintaran itu yang kemudian juga berakibat kepada egosentris, egonya besar-besar deh gitu ya itunya. Apakah ada korelasi? Jadi kalau orang pintar itu kumpul itu pasti ribut ya. Gitu nggak sih, Li? Ya kalau mau kita membuat simplikasi bisa saja, gitu, bisa saja. Tapi yang tadi saya bilang, jadi ada DNA seperti itu, gitu kan. Nah sekarang era di mana kita harus memanage itu menjadi sesuatu yang positif, gitu kan. Misalnya kita harus mengelola rasa jengah itu untuk bisa keluar dari keterpurukan, dari kebodohan, dari kemiskinan. Bagaimana orang-orang Hindu itu harus bisa tampil, misalnya di panggung nasional. Bisa memberi solusi pada kehidupan, berkontribusi besar pada kehidupan dari berbagai macam aspek ya, ekonomi, politik dan sebagainya. Jadi ya harus berani kita melakukan lompatan-lompatan seperti itu, gitu kan. Keluar dari zona nyaman itu. Bisa jadi seperti itu. Dan eranya sekarang sudah banyak perubahan. Dulu tahu Kesinoman, juru arah. Jadi kalau ada Banjar mau rapat, gitu kan, sangkep, gitu kan. Ya orang dulu ada satu petugas masuk ke rumah masing-masing untuk memberitahu bahwa besok akan sangkep. Loh sekarang sudah ada WA, grup WA, gitu kan. Tinggal kemudian dari WA itu saja gitu. share, lalu kemudian kita akan sangkep, gitu kan. Jangan-jangan besok ada aplikasi Kulkul. Jadi kan ya diketahui bahwa hari ini kita sangkep, gitu kan. Atau di Kulkulnya di reminder di kita ya orang Bali atau kita Hindu itu harus akhirnya harus menerima keniscayaan seperti itu, gitu kan. Hidup itu sudah mengalami banyak shifting, gitu kan. Pergeseran. Pergeseran dari dunia maya ke dunia nyata ke dunia maya ya. Sudah banyak perpindahan tentang itu, gitu kan. Apakah itu juga akan pasti ya perpindahan dari dalam hal tertentu boleh jadi akan bisa diterima, gitu kan. Tapi sekali lagi kebudayaan Bali itu tidak dalam rangka dekonstruksi, gitu ya. Jadi ketika struktur kebudayaan itu nanti hilang, itu yang akan tidak diterima, gitu ya. Tapi sepanjang kemudian memberi manfaat, bisa dipakai, bisa digunakan, dia akan dipakai, gitu. Dia akan diteruskan, gitu loh maksud saya, gitu lah. Iya. Seperti itu ya. Iya. Bli, mungkin ini ya, saya mau tanya tentang penelitian nih, Bli. Sebagai seorang antropolog, gitu ya. Kan sudah banyak penelitian, riset yang Bli sudah lakukan, gitu. Ketertarikan Bli di dunia penelitian, di dunia riset itu juga menghantarkan Bli berpergian ke banyak tempat, gitu ya. Kemudian berhadapan dengan kebudayaan masyarakat, mungkin di hampir seluruh Indonesia, gitu ya. Cerita dong Bli, kira-kira riset Bli yang menarik, gitu ya, yang di daerah mana, terus karakteristiknya seperti apa, gitu, buat kita. Kan kalau kemarin tuh rame tentang Hindu Nusantara, begitu, tapi banyak yang tidak tahu, gitu, tentang Hindu di luar Bali atau Jawa atau yang mana. Nah itu cerita dong Bli, kira-kira riset di banyak daerah gitu, yang khusus berhubungan dengan Hindu tuh yang menarik, Bli. Nah penelitian di luar yang terbaru itu adalah Hindu Alukta.
Di Sulawesi ya, beliau? Itu di Tanah Toraja. Tanah Toraja. Ya, Tanah Toraja. Saya bersama tim ke sana dan memang sengaja pergi ke sana untuk melihat bagaimana Hindu yang berangkat dari kepercayaan lokal. Kepercayaan lokal yang dianut di situ adalah Aluk Todolo. Aluk Todolo. Ya, Aluk Todolo. Nah, Aluk Todolo ini menarik karena dia juga menjadi penganut agama di luar Hindu. Ada agama Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik gitu ya. Nah, yang menarik di situ adalah bagaimana Hindu Alukta yang berintegrasi dengan Hindu di tahun 60-an. Lalu kemudian mendapat stigma. Ya, hari ini mereka masih mendapatkan stigma sebagai penganut animisme. Ya, animisme. Selain mendapatkan stigma animisme dari orang lain, maksudnya dari umat lain, juga dari dalam sendiri, ya, dari internal sendiri. Itu satu. Yang kedua, dengan kepercayaan lokal itu diterima menjadi penghayat kepercayaan oleh MK, gitu kan? Ada semacam kegundahan yang dialami oleh mereka. Apakah mereka akan menjadi penganut Hindu seperti sekarang ataukah kemudian menjadi penganut kepercayaan? Nah, dilema ini kemudian menghasilkan banyak hambatan di sana, gitu kan. Hambatannya ya apa ya, terjadi kegoyahan iman ya, misalnya lalu kemudian ada upaya-upaya untuk melakukan konversi, gitu kan. Lalu yang ketiga masalahnya adalah tanda kutip ya, negara dalam hal ini pemerintah dalam hal ini bisa saja kementerian juga sampai di tingkat bawah ya, itu seolah-olah mengabaikan keberadaan mereka, gitu kan. Jadi Indra bisa bayangkan bagaimana kepercayaan lokal lalu menganut agama resmi. Ketika menganut agama resmi, mereka seolah-olah tidak mendapatkan pelayanan yang layak, pembinaan yang memadai, gitu kan. Dan kegoyahan iman itu dimulai dengan hal-hal seperti itu, gitu kan. Nah, saya pribadi berjuang untuk kemudian bagaimana mengatakan kepada publik, ya mereka itu adalah orang-orang yang juga harus mendapat tempat di negara ini dengan hak dan kewajibannya yang diakui dan diatur oleh negara, gitu kan. Sehingga ini menjadi inspirasi saya untuk melakukan penelitian yang sama ke suku Naulu ya, yang ada di Maluku. Ya, jadi saya akan pergi ke sana di Pulau Seram. Ya, dan itu kasusnya sama seperti yang ada tiga ya, Seram, Kei, sama ya di sekitar kepulauan itu. Di Seram ya. Ya, jadi saya ingin mengangkat keberadaan mereka sehingga Hindu mainstream, katakanlah kita yang ada di luar yang ada di Bali dan di luar Bali itu aware bahwa kita punya saudara yang kemudian harus diberi perhatian, gitu kan. Perhatiannya itu tentu tidak hanya misalnya memberi bantuan, tapi kalau saya perspektifnya dari seorang antropolog dan akademisi, menarasikan mereka dalam sebuah penelitian itu sebuah kontribusi yang besar, gitu kan. Apalagi ada tindakan-tindakan praktis ya, misalnya memberi pembinaan, mengajarkan mereka ajaran agama Hindu yang standar kita pelajari sejak dulu, gitu ya. Jadi itu, dan saya sangat berharap tahun ini bisa melakukan itu. Juga nantinya saya juga akan mencoba untuk melihat ada kasus-kasus seperti ini. Jadi saya punya ketertarikan untuk nanti lebih khusus menjadi pemerhati dan penggiat entitas-entitas seperti itu. Bagi saya penting kalau kita bicara tentang kerangka Hindu Nusantara. Jadi Hindu Nusantara mulai dari Bali, mulai dari Hindu-Hindu yang sudah mapan di seluruh Indonesia, dan juga Hindu-Hindu yang berangkat dari kepercayaan lokal seperti itu. Gitu. Nanti jadi kalau bisa outputnya jangan hanya berupa lembaran ilmiah, bisa di-share ya ke anak-anak muda. Oh iya. Teman-teman semua bisa diakses gitu ya, supaya seringkali kan begitu. Ya, saya pernah dengar beliau ngomong, akademisi itu hidup di Menara Gading, yang selalu melihat segala sesuatunya hitam putih gitu ya. Tapi realisasi kan selalu abu-abu, kan kita ada abu-abu. Nah, jangan sampai selesai hanya di buku hasil penelitian, tapi tidak dibaca oleh generasi muda, kemudian
mengundang para filantropi gitu untuk kemudian berkontribusi. Saya punya sesuatu loh yang bisa saya kontribusikan apa nih gitu Nah, dengan membaca karyanya Bli, kita berharap kita bisa dapat sesuatu. Oh, ada panggilan yang harus saya tunaikan. Gitu sebagai bagian dari karma saya nih sebagai orang yang diberikan anugerah. Itu menurut saya sih penting juga Bli ya. Gitu, kan penelitian itu kan punya tujuan, ada knowledge contribution, ada metodologi contribution. Jangan lupa policy contribution. Ya, jadi selain kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan, tapi juga kontribusinya terhadap kebijakan. Nah, saya sangat berharap, dan beberapa penelitian saya memang banyak saya arahkan untuk bagaimana penelitian itu bisa menjadi bahan kebijakan. Bagi siapa? Bagi pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan itu banyak. Ya, kalau pemerintah iya, lalu lembaga-lembaga keagamaan iya, ya. Dengan di situ, dengan begitu kemudian inspirasi ya untuk tadi ya memberi kontribusi yang lebih nyata kepada entitas-entitas seperti itu bisa dibangun, gitu kan. Apalagi kita ingin membangun filantropi Hindu, gitu ya. Iya. Iya, karena mereka itu perlu diperhatikan, kemudian harus dibangun kebanggaannya menjadi seorang Hindu. Lalu kemudian mereka mereka bisa mendapatkan kedudukan dan pelayanan yang setara dengan umat Hindu yang lain. Jangan sampai kemudian diskriminasi itu datang justru dari orang Hindu, gitu loh. Ya, mereka sudah katakanlah berjuang dan berdarah-darah untuk menjadi Hindu, gitu kan. Lalu kemudian ironis sekali, diskriminasi itu justru datang dari kita hanya karena mereka berbeda dengan kita. Saya ingin mengatakan bahwa ya sudah, kita harus menikmati perbedaannya itu. Bukankah Hindu itu juga dilakukan dengan cara yang berbeda-beda, gitu kan? Bentuknya berbeda, esensinya bisa saja tidak berbeda, gitu kan. Jadi akan sangat menarik sekali. Jadi bagaimana Hindu yang sangat berwarna pelangi, gitu kan, dari Aceh sampai Papua, gitu kan. Gitu. Thank you, Bli. Keren banget ini, ngobrolnya asik ya. Jadi udah sampai lupa waktu nih kalau ngobrol nih. Jadi, juga karena lama gak ketemu juga sih ya. Karena gak ketemu. Terus ya diundang, langsung kita bikin podcast. Semoga ini ya. Buat teman-teman, pemirsa Hindu Channel, jangan lupa like, comment, subscribe, kemudian share video-video dari Hindu Channel ke teman-temannya supaya informasi yang kayak gini-gini ya, informasi yang isinya daging semua ini bisa terdistribusi dengan baik gitu ya. Jadi sekali lagi jangan lupa yang belum subscribe, yang belum kalau mau komen gitu, yang ngasih usulan tentang konten-konten apa yang mau dibikin, silahkan tulis di kolom komentar. Tonton sampai habis karena luar biasa ininya. Terima kasih Ble, sudah hadir dan memberikan pencerahan buat kita. Semoga kita ketemu lagi di diskusi-diskusi yang lain. Saya tutup Ble, tutup dulu. Saya ucapkan Paramasanti. Om Santi. Om. Makasih.